Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perhatiannya atas teman-teman. Kita bertemu lagi di perkuliahan kita, Proyek Pengembangan Software. Pada pertemuan 9 ini kita akan membahas tentang Project Cost Management atau manajemen biaya proyek. Biaya proyek ini perlu di-manage. Kenapa? Karena merupakan salah satu sumber daya dalam proyek yang tentunya sangat krusial, ya. Sehingga dari biaya yang telah ditetapkan harus bisa digunakan secara optimal. Nah, ini adalah beberapa yang akan kita bahas, terutama masalah-masalah yang ada di dalam estimasi biaya proyek IT, ya. Di sini biaya merupakan sesuatu yang harus dikorbankan, artinya harus dikeluarkan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu apa? Sebagai gantinya adalah keuntungan atau laba yang akan kita peroleh, ya. Nah, sumber daya yang lainnya sebagai pengingat untuk teman-teman dalam sebuah proyek tentu aja ada sumber daya orang atau manusia, peralatan, mesin, material, dan lain sebagainya. Nah, di sini tadi yang ingin diraih adalah profit, ya, atau keuntungan, yang mana dari biaya yang telah kita tetapkan itu diharapkan nantinya akan memberikan feedback keuntungan bagi perusahaan atau bagi kita yang telah melaksanakan proyeknya. Nah, dalam menentukan biaya harus mematuhi yang namanya cash flow analysis, ya. Artinya harus memperhatikan biaya manfaatnya, ya. Nah, jadi sebagai seorang manajer proyek, khususnya manajer puncak, apabila ada tawaran proyek-proyek khususnya proyek software, itu juga harus memperhatikan kira-kira berapa estimasi biayanya dan berapa yang mampu kita biayai. Jadi jangan sampai nantinya satu proyek selesai terpenuhi dengan keseluruhan biayanya, sedangkan proyek yang lain terbengkalai. Di sini ada yang namanya biaya langsung dan biaya tak langsung. Biaya langsung artinya biaya yang dapat dengan mudah ditelusuri, sedangkan biaya tak langsung adalah yang tidak dapat ditelusuri secara tepat, ya. Artinya gini, kalau misalnya biaya langsung itu adalah gaji proyek, maka jika proyek kita melibatkan 5 orang, masing-masing gajinya adalah 100.000 per bulan, maka dalam sebulan itu kita bisa menghitung 5 kali 100.000 untuk biaya gaji karyawannya. Sedangkan kalau biaya tagihan listrik misalnya dalam bulan ini kita menggunakan listrik sekian, tapi bulan depan belum tentu, apalagi bulan depannya. Jadi setiap bulan jumlahnya estimasinya bisa berubah-berubah, maka itu termasuk ke dalam biaya tak langsung. Begitu juga dengan biaya sewa kantor, ya. Apabila dalam skala yang luas dan jangka waktu lama, kemungkinan sewa kantor kita akan pindah-pindah, ya, sesuai dengan uluran proyek yang telah terselesaikan antara satu daerah dengan daerah yang lain, sehingga itu juga bisa masuk ke dalam biaya tak langsung. Nah, di sini juga biaya proyek itu perlu ditandai bahwa terbatas, ya, diperhatikan, artinya terbatas pada anggaran proyek yang diterima dan perlu dikelola. Dari anggaran yang sudah diterima itu disesuaikan dengan perkiraan estimasi dalam penggunaannya. Nah, ketika digunakan maka perlu diawasi juga dalam penerapannya, ya. Nah, jadi manajemen biaya proyek itu di dalamnya ada proses-proses. Proses apa aja? Menentukan perkiraan biaya, anggaran, dan pengawasan biaya. Perkiraan itu lebih luas, anggaran itu lebih mendekati pada kenyataan yang akan kita gunakan apa saja, dan setelah digunakan perlu dalam pengawasan, ya. Nah, ini ada dua kelompok, yaitu perencanaan dan pengawasan. Yang masuk dalam perencanaan itu adalah mengestimasi biayanya, menyusun anggarannya. Sedangkan yang masuk dalam pengawasan itu adalah pengendalian dari biayanya. Nah, dalam proses estimasi biaya itu ada estimasi pendahuluan, penentuan anggaran, dan definitif, ya. Jadi di sini apabila khususnya untuk proyek-proyek yang jangka waktunya lama, maka penyusunan estimasi pendahuluan itu hendaknya dilakukan untuk jangka waktu yang lebih lama daripada estimasi yang anggaran, ya. Yaitu mengalokasikan dana dari perusahaannya itu biasanya lebih lama untuk yang estimasi pendahuluan, ya. Karena biasanya kan dalam proyek itu suka mulur, ya, atau lebih dari waktu yang sudah ditentukan, ya. Kemudian di sini untuk anggaran-anggaran tadi atau estimasi biayanya, estimasi biaya pendahuluan, anggaran, dan definitif, itu tingkat akurasinya yang paling lebih dekat adalah anggaran yang definitif, yaitu antara -5 sampai dengan 10% tingkat akurasi dengan realnya, ya.
Nah, dalam masukan estimasi itu WBS di sini menjadi bagian yang cukup penting juga karena ini berkaitan sama jadwal ya. Di pertemuan sebelumnya penjadwalan proyek itu telah kita lakukan, yaitu suatu kegiatan kira-kira bisa dikerjakan berapa lama. Nah, dari situ bisa kita estimasikan biayanya. Ya. Kemudian untuk tekniknya, di sini tekniknya ada beberapa ya, dari teknik keahlian tenaga ahli, estimasi sampai dengan biaya kualitas ya. Di sini contohnya untuk estimasi analogi bersifat bottom up, artinya top down ya, bersifat yang top down itu bisa mengikuti biaya terdahulu atau proyek yang serupa, artinya dulu kita pernah mengeluarkan biaya berapa untuk proyek yang seperti ini. Nah, itu bisa di breakdown lagi, mungkin ada biaya-biaya yang tidak perlu lagi dikeluarkan untuk proyek yang sekarang ya. Biaya satuan bisa mengikuti standar pembiayaan yang dikeluarkan oleh Inkindo ya. Kemudian ini tadi yang bottom up ya, jadi sampai biaya yang terkecil itu dimasukkan ke dalam ikhtisar pembiayaan kita ya. Jadi tidak hanya yang bersifat global-global saja. Piranti yang dapat digunakan antara lain adalah spreadsheet, itu yang paling sederhana. Kalau yang aplikasi umum digunakan ada yang namanya Kokomo ya. Nah, hasil output dari proses estimasi biaya itu antara lain adalah estimasi biaya kegiatan ya. Kemudian masalah-masalah yang ada antara lain di dalam proyek IT khususnya, biasanya dalam proyek software karena lingkupnya sangat besar ya, ini meliputi dari beberapa level, dan juga di sini biasanya pelatihan dan mentoring dari proyek software itu kadang tidak dimasukkan dalam estimasi biaya, padahal setelah pengerjaan proyek software ya, jadi tidak hanya sewa servernya berapa, alatnya berapa, beri hardware-nya, software-nya berapa, jadi juga perlu dimasukkan pelatihan dan monitoringnya setelah proyek tersebut selesai, karena harus ada latihan penggunaannya ya. Itu kadang yang menjadi terlupakan dalam estimasi biaya proyek. Nah, ini model untuk penghitungan estimasi biaya proyek yang umum digunakan ya, itu adalah model Kokomo ya. Oke, ini adalah contoh dari cost estimate-nya, teman-teman. Jadi misalnya di sini kita punya WBS, itemnya ada project management, kemudian hardware, software, testing, training, dan reserve ya. Nah, di sini artinya dalam project management ini kita anggarkan maksimal 20% dari seluruh proyek biaya yang ada. Kemudian untuk hardware misalnya kita hanya menganggarkan 5%. Softwarenya, karena ini proyek software, maka ini dianggarkan cukup besar, yaitu 40%. Training support misalnya 13% dan seterusnya. Jadi dalam item project management itu misalnya untuk apa aja sih? Untuk biaya-biaya dari project manager, kontraktor, kemudian project team member, itu totalnya adalah $306 misalnya. Nah, ini breakdownnya adalah ini jumlah unitnya dan ini biayanya dikalikan ya, sehingga totalnya adalah untuk project management 306 itu adalah 20% dari seluruhan. Nah, di sini kalau kita totalkan, di sini harus 100%. 100% itu artinya totalnya adalah $1,521, yaitu ini dari masing-masing level atasnya ini ya. Nah, detailnya ada yang di sampingnya. Oke, dalam menyusun anggaran ini selain memperhatikan dari WBS juga bisa memperhatikan dari penjadwalan proyek dan juga kalender sumber daya ya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah diperoleh cost baseline. Kenapa ini sangat perlu? Karena di sini teman-teman, ini adalah hanya contoh template aja. Nah, di sini misalnya terjadi kurva, ini adalah biaya yang dianggarkan dengan plan value-nya adalah 500 juta, maka dalam 4 bulan ini maksimal adalah 500 juta ya. Bulan pertama yaitu bulan Juli hanya menghabiskan sampai maksimum 100 juta misalnya, itu sekitar 16% dari si proyeknya. Jadi sampai November akhir bulan itu maksimal adalah 500 juta, tidak boleh lebih ya. Jadi per bulannya harus mengikuti kurva ini ya. Bulan ketiga maksimum adalah 400 atau sekitar 80 sampai 90% dari dana proyek kita. Nah, ini adalah
secara keseluruhan. Tadi ini biaya proyeknya diharapkan adalah selalu di bawah cost baseline yang sudah direncanakan ya. Kalau lebih bisa lagi di bawah dari cadangannya ya. Jadi tidak melebihi cadangan yang kita miliki ya. Cost baseline juga harus memperhatikan bahwa di sini biaya yang akan dikeluarkan itu harus di bawah cost baseline-nya kita gitu ya. Nah, ini adalah contohnya. Ini project manajemen, ini harusnya di bawahnya teman-teman, yaitu yang 8.000 dan seterusnya ini ada di project manager ya. Jadi total ke sampingnya ini artinya gini, project manager misalnya biayanya adalah 12.000, maka selama 1 tahun ini totalnya adalah sekian. Kemudian project team itu adalah sekian. Nah, untuk software misalnya di sini untuk lisensi misalnya 20.000, maka itu lisensi mulai bulan keberapa, misal kita lisensikan pada bulan keempat atau bulan kelima, yang masing-masing totalnya nanti akan sekian. Nah, jadi masing-masing subtotal dari WBS ini ada di sampingnya, kemudian totalnya adalah sekian dari atas ke bawah. Ini harus sama dengan yang total dari samping gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah contoh biaya proyek, tentu saja tergantung dari perencanaan kalian ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Teman-teman bisa latihan untuk membuat rencana biaya sesuai dengan proyeknya masing-masing. Sehat selalu, sampai berjumpa minggu depan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih.